Hello, good morning, good afternoon, good evening everyone who watch this video at any given times. Let me introduce myself. My name is Azahro Mulfi Hasan. You can call me Azra for short. I'm from 4th semester SEGE 002. Today I will present the first chapter of semantics course called Semantics and Meaning as required to complete the midterm. Pada topik pertama, saya akan membahas tentang semantik. Pertama kita kenalan dulu nih sama semantik, karena kayak peribahasa tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak kenal maka kita nggak bisa mempelajari si semantik ini ke depannya. Oke. What is semantic? Semantik itu apa sih? Semantic comes from the Greek word. It contains phrase sema and semein. Jadi semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema dan semein. Sema artinya sign, signal, pertanda, tanda, pesan atau simbol. Sedangkan semein artinya means, meaning, makna atau maksud. Nah, according from expert yaitu Kreidler in 1998 explains that semantics is a systematic study of meaning or a study of how meaning is organized and expressed in language. Jadi menurut seorang ahli bahasa dan leksikal Indonesia yaitu Profesor Pateda mengatakan bahwa dalam ilmu semantik dapat diketahui tentang pemahaman makna, wujud makna, jenis-jenis makna, aspek-aspek makna, hal yang berhubungan dengan makna, komponen makna, perubahan makna, penyebab kata hanya mempunyai satu makna atau lebih, dan cara memahami makna dalam sebuah kata. Semuanya yang tadi saya sebutkan itu dapat ditelusuri melalui disiplin ilmu yang disebut semantik. Dengan begitu, kita dapat mengambil kesimpulan nih bahwa semantik adalah studi, pembelajaran, pembedahan atau teori tentang bagaimana makna dalam sebuah kata atau ujaran dibedah dan dianalisis unsur pembentuknya nih, sebelum akhirnya dapat ditarik kesimpulan mengenai arti yang sesungguhnya. What is meant by meaning? Apa maksud dari sebuah maksud? Meaning is very unclear concept. In ordinary English, the word meaning is often used to describe different things, like an idea or intention that stands between a language and its words. Meaning is an essential part of semantics and is inherent in the things we use words for. Jadi makna itu merupakan hal yang merupakan bagian yang gak dapat dipisahkan dari semantik dan selalu melekat pada apa saja yang kita ucapkan. Kalau kita berucap, kita ngomong, itu pasti ada maksudnya dong, ada maknanya dong. Nah, untuk menafsirkan atau mengambil kesimpulan dari sebuah makna, kita harus memahami lebih dulu nih fungsi, tujuan, alasan, atau maksud dari objek yang ditemukan. Oke, di sini ada kalimat I ate a loaf of bread. Kita bakal coba untuk bedah, untuk analisis maksud dari kalimat tersebut in a semantics way. Analisis yang pertama itu dari kata pertama nih, yaitu I. I atau saya dalam kalimat I ate a loaf of bread menunjukkan pronoun atau kata ganti orang pertama yang merujuk pada the speaker, si pembicara, the sender, atau referen pertama yang artinya si saya adalah subjek atau argumen yang melakukan kegiatan tersebut. Nah, yang kedua ada kata ate, bentuk past participle atau verb to atau kata kerja bentuk lampau dari eat yang artinya makan. Merupakan predikatnya nih atau kata kerjanya atau jenis pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh si subjek, yaitu si I yang tadi pertama kan. Memakan adalah kegiatan memasukkan makanan atau minuman ke dalam mulut melalui kerongkongan sebelum selanjutnya dicerna di dalam perut. Memakan itu memiliki kata dasar atau root atau verbnya atau kata kerja dasarnya itu makan yang diberi imbuhan atau prefix imbuhan di depan, yaitu jadi memakan yang memberi informasi tentang suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Analisis yang ketiga yaitu past present dalam kalimat I ate a loaf of bread menyatakan bahwa kegiatan tersebut
sudah terjadi pada satu waktu tertentu di masa lampau, jadi udah close case. Jadi tuh in a nutshell atau singkatnya, kegiatan makan atau memakan yang dilakukan oleh subjek si I itu udah lewat atau udah dilakukan, namun tidak diterangkan dalam specific time. Jadi cuma I ate itu menunjukkan bahwa bentuk lampau kan, udah seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, sehari yang lalu, atau 1 jam yang lalu. Namun yang jelas penekanan past participle ini, penekanan pada kata ate, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut telah selesai. Nah, pada kalimat I ate a loaf of bread, kata benda atau nounnya atau objeknya nih ya adalah a loaf of bread, yang merupakan resipen atau referen kedua atau argumen yang dikenai pekerjaan atau kegiatan dari subjek si I tadi. Frasa a loaf of bread seperti frasa yang nggak bisa dipisahkan atau tidak bisa berdiri sendiri. Kayak kalau dia berdiri sendiri tuh nggak ada maknanya. Kayak love of gitu, itu tuh nggak bermaksud apa-apa, nggak ada makna apa-apa, cuma kata kalimat love of bread itu cuma kayak kalimat mati, kalimat kosong gitu kan. Nah, bisa aja orang tuh menambahkan atau mengira love of cheese, kayak sepotong keju atau sepotong kayu atau sepotong kepala. Kan isi otak orang tuh pemaknaannya beda-beda ya. Makanya jadi harus punya frasa yang lengkap biar jadi ada artinya, biar ada maknanya, yaitu a loaf of bread yang artinya sepotong roti. Okay, I think that's enough for me to present the first chapter of semantics in introduction semantics and meaning. I'm so sorry if I have any mistake in my speech or my movement that yang bikin gak nyaman. So thank you guys, see you soon, bye.